Demi melatih kemampuan para prajurit, Korps Marinir TNI Angkatan Laut kembali menggelar latihan pertempuran kota di wilayah Karanganyar, Karawang. Taruna Korps Marinir menerima briefet terjun statik pada dasar dalam acara Wing Day di Pus Penerbal, Juanda. Sarapan pagi dengan ketupat, dimakan di pagi hari yang ceria. Di balik tubuh yang sehat, olahraga jadi penopangnya. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Nabila kembali hadir menjumpai Anda dalam Nevi News edisi Selasa 30 November 2021 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Demi melatih kemampuan para prajurit, Korps Marinir TNI Angkatan Laut kembali menggelar latihan pertempuran kota di wilayah Karanganyar, Karawang. Korps Marinir TNI Angkatan Laut kembali gelar latihan operasi pertempuran kota dan latihan taktik kondisi tertentu tahun 2021 di wilayah Karanganyar, Karawang, Jawa Barat. Latihan ini disaksikan langsung oleh Asisten Operasi Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Dadi Hartanto, didampingi Komandan Korps Marinir TNI Angkatan Laut Mayor Jenderal TNI Marinir Suhartono. Sebelumnya, Korps Marinir telah beberapa kali menggelar latihan serupa di beberapa daerah di Indonesia antara lain Lampung dan Jawa Timur. Sedangkan di Sorong, Papua Barat rencananya akan digelar di bulan Desember 2021 mendatang. Latihan kali ini melibatkan 862 prajurit petarung Korps Marinir dari jajaran Pasmar 1, terdiri dari prajurit infanteri, kavaleri, artileri, bantuan tempur, dan prajurit intai amfibi dengan menggunakan alutsista TNI Angkatan Laut mulai pesawat Kasa, Helibel, tank amfibi, BMP-4, Howitzer, Meriam 105, kendaraan taktis P6 Ataf, dan kendaraan tempur marinir lainnya. Di depan ratusan prajurit petarung, Komandan Korps Marinir menyampaikan rasa bangga dan bahagia karena bisa meninjau dan melihat secara langsung latihan Lat Ops Purkota yang berjalan dengan lancar dan aman. Pangkalan TNI Angkatan Laut Tarempa terus mencari nelayan Anambas yang hilang kontak di perairan Pulau Tokong, Malang Biru, Kepulauan Anambas. Hari kedua sejak diterima laporan kejadian hilang kontak atas sebuah kapal barang milik warga Anambas, pencarian masih dilaksanakan oleh unsur patroli Lanal Tarempa. Diketahui kapal pompong jenis mini kargo dengan nama KM Putri Kencana Dewa II telah hilang kontak di perairan Pulau Tokong, Malang Biru, Kecamatan Cimaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas. KM Putri Kencana Dewa II rencananya berlayar dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau menuju Cimaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau. Dinakodai oleh Afrizal Rokim 43 tahun dengan satu orang ABK Zainal Abidin 33 tahun. Kapal tersebut kemungkinan mengalami kerusakan mesin pada saat cuaca buruk. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Tarempa, Letkol Laut Pelaut Zofan Ardianto Yusuf, mengatakan bahwa sampai hari ini kami masih belum bisa menemukan keberadaan KM Putri Kencana Dewa II dan akan terus berupaya melaksanakan pencarian selain menurunkan unsur patroli dan personel Lanal Tarempa. Selain itu, Lanal Tarempa juga dibantu KRI Multatuli 561 yang saat ini sedang melaksanakan operasi siaga segara di Laut Natuna. Taman Kanak-Kanak Aisyah Bustanul Asfal mengunjungi Hai Nabila, Hai lagi Sandina. bacain berita ya? Iya dong. Nah, Sandina suka nggak sih sama anak kecil? Suka banget dong Nabila. Nah, Sandina tuh suka nggak sih kalau ada anak kecil main ke markas TNI Angkatan Laut? Emang ada? Ada dong, kayak berita satu ini. Yuk kita bacain. Taman Kanak-Kanak Aisyah Bustanul Atfal mengunjungi pangkalan TNI Angkatan Laut Simelu demi mengenal lebih dekat TNI Angkatan Laut.
Sebanyak 80 orang siswa Taman Kanak-kanak Aisyah Bustanul Atfal melaksanakan kunjungan ke markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Laut Simelu di Jalan Letkol Ali Hasan, Desa Lugu, Kecamatan Simelu Timur, Provinsi Aceh. Kunjungan ini dimaksudkan untuk mengenalkan dunia kemaritiman sejak dini dan dipimpin oleh Kepala TK Aba Puji Mujiarti yang didampingi oleh 16 orang guru pembimbing, diterima langsung oleh pejabat sementara perwira pelaksana Lanal Simelu Kapten Laut Polisi Militer Eko Widodo. Anak-anak tersebut diberikan pengenalan tentang TNI Angkatan Laut, pengenalan alutsista, dan pemutaran film TNI Angkatan Laut hingga Tour of Duty di Mako Lanal Simelu oleh anggota Potmar. Menurut Kepala TK Aba, bahwa selain sebagai sarana pendidikan serta pengetahuan kegiatan ini, juga dalam rangka untuk memperkenalkan dari dekat tentang keangkatan lautan serta mengenal lebih dekat TNI Angkatan Laut, guna memberikan motivasi kepada anak-anak untuk memupuk jiwa patriotisme dari sejak dini. Dalam rangka Hari Ulang Tahun Armada Republik Indonesia ke-76 tahun 2021, Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai dan Gabungan TNI Angkatan Laut Sabang menggelar bersih-bersih pantai di Kampung Bahari Nusantara Lanal Dumai dan di pesisir Teluk Pria Laut Gampong Batesuk, Provinsi Aceh. Dalam rangka menyambut HUT Armada RI ke-76 tahun 2021, prajurit Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai beserta warga setempat menggelar kegiatan karya bakti bersih-bersih pantai. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Komandan Lanal Dumai Kolonel Laut Pelaut Himawan dan Ketua Cabang 4 Korcap 1 DCI, Nyonya Reni Himawan. Di Kampung Bahari Nusantara Lanal Dumai, Jalan M. Husni, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai. Kegiatan bertujuan untuk menciptakan rasa peduli terhadap kebersihan pesisir pantai guna terjaganya ekosistem laut dari pencemaran yang diakibatkan sampah dan limbah plastik, ungkap dan Lanal. Sementara itu, Gabungan TNI Angkatan Laut Sabang terdiri dari Pangkalan TNI Angkatan Laut Sabang, Fasilitas Pemelihara dan Perbaikan TNI Angkatan Laut Sabang, dan Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Sabang beserta Jalasena Sri Sabang menyelenggarakan kegiatan bersih-bersih pantai dalam rangka menyambut HUT ke-76 Armada RI yang dilaksanakan di pesisir Teluk Pria Laut Gampong Batesuk, Kecamatan Sukakarya Sabang, Provinsi Aceh. Kegiatan ini juga melibatkan masyarakat nelayan serta pramuka Sakabahari dan dipimpin langsung oleh Komandan Lanal Sabang Kolonel Laut Pelaut Ardi Sunaryo. Sikap gotong royong penuh semangat mewarnai para peserta bersih-bersih pantai yang terdiri dari seluruh lapisan masyarakat setempat. Bagaikan dua sejoli, masker dan vaksinasi tidak akan pernah terpisahkan selama pandemi COVID-19 masih ada. Oleh karena itu, Pangkalan TNI Angkatan Laut Timika terus mengebut kegiatan serbuan vaksinasi masyarakat maritim di Kabupaten Timika. Dalam membantu menuntaskan program pemerintah, Pangkalan TNI Angkatan Laut Timika melaksanakan gerai vaksinasi kepada masyarakat maritim di pesisir, para nelayan dan anak buah kapal di Pelabuhan Pendaratan Ikan Pomako. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Timika, Letkol Laut Denny Indra Murdianto, di sela-sela kesempatan vaksinasi menyampaikan bahwa kegiatan vaksinasi maritim ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah guna mencegah penyebaran COVID-19 dan meningkatkan herd immunity masyarakat Kabupaten Mimika di masa pandemi saat ini. Dari Timika kita bergeser ke Sumatera Utara, di mana Pangkalan TNI Angkatan Laut Nias menggandeng pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan untuk menggelar serbuan vaksinasi masyarakat maritim di desa-desa Kabupaten Nias Selatan. Pangkalan TNI Angkatan Laut Nias melaksanakan vaksinasi terhadap masyarakat maritim di Desa Hilis Taruk Raya, Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan. Perang melawan COVID-19 terus digencarkan oleh Lanal Nias melalui berbagai serangan demi mencapai herd immunity atau kekebalan komunitas dari bahaya COVID-19. Dan Lanal Nias, Kolonel Laut Pelaut Antonius Sindro menginstruksikan tim vaksinator Lanal Nias agar menyasar pemukiman desa-desa yang ada di Kabupaten Nias Selatan dan berhasil memvaksinasi sebanyak 393 orang. Ini salah satu upaya kita untuk mencegah penyebaran COVID-19 khususnya di wilayah kerja Lanal Nias, Tegas, dan Lanal Nias. Taruna Korps Marinir menerima brevet terjun statik pada dasar dalam acara Wing Day di Pus Penerbal Juanda.
Wing Day merupakan hari yang ditunggu oleh Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-67 Korps Marinir. Dengan menggunakan pesawat Kasat TNI Angkatan Laut, para taruna melaksanakan latihan praktek terjun statik para dasar, serta didampingi para pelatih handal dari Komando Latihan Marinir dan Intai Amfibi. Bertempat di shelter Skuadron 400 Wing Udara 2 Pus Menerbal Juanda, privat para dasar secara langsung disematkan oleh Gubernur AL Mayor Jenderal TNI Nur Alamsyah kepada para taruna Korps Marinir. Dalam amanatnya, Gubernur AL mengatakan pendidikan para dasar bagi taruna tingkat 4 Korps Marinir ini bertujuan untuk memberikan kemampuan keterampilan terjun para dasar bagi para taruna, baik terjun pada waktu siang maupun malam hari, sebagai bekal untuk penugasan mereka di kesatuan nanti. Ya netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M, mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Saya Nabila beserta redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya Indonesia maju, Jalas Veva Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.